Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, ada ungkapan dalam bahasa Arab yang mengatakan Al-Islamun kasir walakin al-alimun qalilun. Orang Islam itu banyak, tetapi hanya sedikit yang berilmu. Orang Islam itu jumlahnya besar, tetapi di antara jumlah yang besar itu hanya sedikit yang berilmu. Oleh karena itu, saudara sekalian, mudah-mudahan ini ungkapan tidak terjadi pada diri kita, bahwa kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sedikit itu. Kita Islam tetapi juga kita berilmu. Karena ilmu itu, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Mempunyai ilmu itu adalah sebuah keharusan. Talabul ilmi faridatun 'alal muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan juga kaum muslimat. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dan berapapun usia kita, tetaplah terus menuntut ilmu. Karena ini yang akan memberikan kita cahaya, yang akan memberikan kita pengantar untuk menuju kepada kebenaran. Ungkapan tadi dilanjutkan dengan kata al-alimun kasir walakin al-amilun qalilun. Di antara orang-orang Islam yang berilmu itu, tetapi hanya sedikit yang mau beramal. Jadi kita punya ilmu, tetapi tidak diamalkan. Nah, ini juga bagian yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa orang yang punya ilmu tidak mau beramal itu ibarat pohon yang tanpa buah. Jadi nggak bermanfaat ya. Nah, sementara kita menginginkan bahwa ilmu kita itu diamalkan. Bahkan Allah sangat membenci orang-orang yang punya ilmu tetapi tidak dikerjakan apa yang menjadi pengetahuannya itu. Dia hanya sekedar mengatakan, menyampaikan, tapi tidak melakukan. Dia tahu betapa besar pahalanya membaca Quran, tetapi ia tidak mau membaca Quran. Dia tahu hukumnya wajib puasa Ramadan, tapi ia tidak melaksanakan puasa Ramadan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah kepada orang-orang yang mengatakan apa-apa yang ia tidak lakukan. Ungkapan tadi dilanjutkan dengan al-amilun kasir walakin al-muntijun qalilun. Betapa banyak orang-orang yang beramal tetapi hanya sedikit yang amalnya itu produktif, amalnya itu muntij. Itulah sebabnya kenapa kita senantiasa memilah-milah amalan-amalan yang memiliki produktivitas yang sangat tinggi. Nah, ada suatu cerita di sebuah perkampungan, seorang yang ingin memiliki amalnya itu meskipun sederhana tetapi ingin produktif. Ya, suatu ketika ia berdoa kepada Allah SWT di malam hari bahwa dia ingin bersedekah, tetapi sedekahnya itu dia berharap benar-benar diterima oleh orang yang berhak, orang yang paling berhak. Maka ia meminta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku ingin bersedekah pada malam hari ini, maka orang yang aku temui pada malam hari ini mudah-mudahan dia orang yang paling berhak. Dan ini merupakan amalanku yang paling produktif, amal yang muntij. Kemudian setelah dia berdoa, dia keluar, dia ketemu seseorang, dipanggillah orang itu, diberikanlah ia sedekah. Keesokan paginya, satu kampung itu geger, heboh ya, karena ada berita ternyata ada seorang pencuri tadi malam mendapatkan sedekah. Nah, mendengar berita ini sang orang alim tadi ini ya merasa kecewa,
bahwa ternyata sepertinya doa dia tidak dikabulkan oleh Allah karena ia telah salah memberikan sedekahnya. Sedekahnya harusnya diberikan kepada orang yang berhak, ini malah diberikan kepada pencuri. Malam kedua ia berdoa lagi, ya Allah, mudah-mudahan malam hari ini aku dipertemukan dengan orang yang berhak menerima sedekahku. Maka ketika ia keluar rumah, ia ketemu dengan seorang wanita yang sedang lewat di depan rumahnya. Dipanggillah wanita itu dan diberikanlah sedekah. Keesokan harinya heboh lagi di kampung itu, geger lagi. Ada berita bahwa tadi malam ada seorang penjina, ada seorang pelacur ya, mendapatkan sedekah. Nah, mendengar berita ini, sang alim tadi ini kembali bersedih ya, karena dia merasa bahwa doanya nggak dikabulkan oleh Allah karena dia telah salah memberikan sedekah ya, diberikan kepada seorang pelacur. Kemudian dia berdoa lagi, mudah-mudahan malam hari ini saya benar-benar tepat sasaran, ingin bersedekah lagi kepada orang yang tepat. Singkat cerita, pada malam hari itu ia kembali bertemu dengan seseorang dan diberikanlah sedekah itu kepadanya. Besoknya tersiar kabar lagi, geger lagi di kampung itu, ternyata ada orang kaya yang mendapatkan sedekah. Nah, sang alim tadi ini kemudian dia merenung, dia menyesali dan sampai ia tertidur. Nah, ketika tidur dia bermimpi ada seseorang yang mengatakan kepada dia sesungguhnya ia telah tepat sasaran ya, jadi doanya dikabulkan. Sesungguhnya pada malam pertama ia ketemu dengan seorang pencuri itu, gara-gara ia memberikan sedekah itu, pencuri itu tidak jadi mencuri. Di malam kedua ya, ketika ia bertemu dengan seorang wanita penzina, gara-gara mendapatkan sedekah itu ya, sang wanita penzina tadi ini tidak jadi berzina karena ia sudah merasa tercukupi kehidupannya. Malam ketiga ya, ketika ia bertemu dengan orang yang kaya, gara-gara sedekahnya itu ya, sang orang kaya tadi ini terketuk hatinya untuk kemudian juga ikut bersedekah. Jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sesuatu hal itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau amal kita itu kita niatkan menjadi amal yang produktif, amal yang muntis, maka insya Allah ya, akan menjadi produktif juga. Tetapi kalimat ungkapan Arab tadi ini diakhiri dengan kata-kata al-muntizun kasir walakin al-mukhlisun qalilun. Begitu banyak orang-orang yang punya amalan produktif, amalan yang muntis, tetapi hanya sedikit yang punya amalan muntis itu yang memiliki keikhlasan. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang Islam, memiliki ilmu dan ilmunya diamalkan dengan amal yang produktif dan diakhiri dengan keikhlasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.